Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai proses menterjemah dan mengkaji makna ayat yang kita akan bahas, kita murojaah materinya terlebih dahulu. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai kolom 13 ya. Sekarang kita kolom 14. Silakan dibuka buku Kaukaban ya, buku Kaukaban kolom 14 ya. Baik, kita mulai. Kolom 14. Saudaranya asyartu, lagunya 2, 3. Idan jika, imma jika tidak, amma adapun lama ketika. Lau walaupun, laula mengapa tidak. Lau walaupun, lauma mengapa tidak. Kolom 15. Saudaranya al-istifham. Kolom 16. Saudaranya at-taukid. Kolom 17. Saudaranya al-istiqbal. Kolom 18. Saudaranya an-nafi. Kolom 19. Saudaranya ni'ma bi'sa. Lagunya 2, 3. Apakah Allah ingatlah, ayu siapakah, aina di mana. Ba apakah, man siapakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, hal apakah, mada apakah, lima kenapa, limada kenapa, la sungguh. Qad sungguh, laqad sungguh, seakan, saufa akan, ma bukan, la bukan, nimba sebaik bisa sejelek, itu istifham dan artinya. Kolom 20. Saudaranya dzaraf. Lagunya 2, 3. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ghaira duna selain bukan, amama di depan, wara'a khalfa
di belakang, fauqa di atas, tata di bawah, janiba di samping, haula di sekitar, kulla setiap, ma'a beserta, indah di sisi, baina di antara, itu semua huruf dhorob dan artinya, huruf dhorob dan artinya. Kolom 21. Saudaranya mausul, lagunya 2, 3. Alladzi, alladhani, alladhina, orang yang, alladzi, alladhani, alladhina, orang yang, allati, allatani, allati, allai, orang yang, allati, allatani, allati, allai, orang yang, ma apa yang, man siapa yang, ma apa yang, man siapa yang. Kolom 22. Saudaranya isyarah, lagunya 2, 3. Dzalika dzalikum dzalikum, tilka tilkum tilkum, artinya itu, dzalika dzalikum dzalikum, tilka tilkum tilkum, artinya itu, ulaika mereka itu, ulaika mereka itu, ulaika mereka itu, ulaika mereka itu. Kolom 23. Saudaranya isyarah, lagunya 2, 3. Hadza ini satu, hadzani ini berdua, haulai haulai mereka ini, hadhi ini satu, hatani ini berdua, haulai haulai mereka ini. Kolom 24. Saudaranya dhamir, lagunya 2, 3. Huwa huma artinya dia, huwa untuk satu lelaki, huma untuk dua lelaki, hum untuk mereka lelaki, hiya huma artinya dia, hiya untuk satu wanita, huma untuk dua wanita, hunna untuk mereka wanita, anta antuma artinya kamu, anta untuk satu lelaki, antuma untuk dua lelaki, untuk
untuk kalian lelaki, anti antuma artinya kamu, anti untuk satu wanita, antuma untuk dua wanita, antunna untuk kalian wanita, ana untuk saya sendiri, nanu untuk kita semua. Bukan itu saja, dhamir dan artinya, dhamir dan artinya. Kolom 25. Saudaranya dhamir. Lagunya 2-3. Huhi dia lelaki, Humayima mereka berdua, Humyim mereka lelaki, hadiah wanita, Humayima mereka berdua, Unayina mereka wanita, kakamu lelaki, kuma kalian berdua, kum kalian lelaki, kamu wanita, kuma kalian berdua, kuna kalian wanita, iyani yakuna kami, iyani yakuna kami, iyani yakuna kami, iyani yakuna kami. Kolom 26. Saudaranya dhamir. Lagunya 2-3. Iyahu iyahuma, hanya kepadanya, iyahum hanya kepada mereka, iyaha iyahuma hanya kepadanya, iyahunna hanya kepada mereka, iyaka iyakuma hanya kepadamu, iyakum hanya kepada kalian, iyaki iyakuma hanya kepadamu, iyakunna hanya kepada kalian, iya nya kepadaku, iyana hanya kepada kami. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas ayat yang baru, kepada yang bertugas yang sudah ditunjuk pertemuan yang lalu, silakan membaca ayat 18 sampai ayat 22 ya. Sampai ayat 20 ya. Ya.
3 ayat, 3 orang. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Syahida bersaksi, Allahu Allah, anna sesungguhnya, hu dia, la tidak ada, ilaha Tuhan illa kecuali, huwa dia Allah, wa dan al malaikatu para malaikat, wa dan ulu orang-orang yang mempunyai al ilmi ilmu, qaiman yang menegakkan, bi dengan al qisti keadilan, la tidak ilaha La tidak ada. La tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali huwa dia Allah al-azizu maha perkasa, al-hakimu maha bijaksana. Oke, baik. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya Nggih. ad-dina agama inda di sisi Allahi Allah, Nggih. al-islamu Islam, wah dan ma tidak ikhtalafa berselisih, alladzina orang-orang yang utu mereka diberi al-kitaba kitab, illa kecuali min dari ba'di sesudah ma apa yang ja'a Dia telah datang. dia telah datang. dia telah datang. Dia Hum mereka. mereka al ilmu bagian karena dengki, baina di antara mereka, wa dan man siapa yang yakbur dia ingkar, bi dengan ayat-ayat Allahi Allah, maka inna sesungguhnya Allah syari'u amat cepat, Iya. al-hisabi perhitungannya. Iya. Terima kasih Pak Anwar. Monggo Bu Sinten, Bu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Fa maka in jika haju mereka mendebat kamu Rasul fa maka kul katakanlah aslam tu aku menyerahkan wajah ya aku li kepada Allahi Allah, wa dan man orang ittaba dia mengikuti ni aku, wa dan kul katakanlah li kepada alladzina orang-orang yang utu mereka diberi al-kitaba kitab, wa dan al-ummiyina orang-orang yang buta huruf. Apakah aslam tu kalian berserah diri? Fa maka in jika aslamu mereka berserah diri, fa maka qadi petunjuk Ihtadau. Ihtadau dibaca. Ihtadau mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa dan in jika tawallau mereka berpaling, fa maka inna sesungguhnya ma apa yang alaik kewajiban ala di atas kamu. Ala di atas kamu, al-balaghu menyampaikan, wa dan Allah basirun maha melihat bil ibadi Bi dengan
bi ibad hamba-hamba. Bi dengan al-ibadi hamba-hamba. Bi dengan ibadi hamba-hamba. Nggih, matur suwun. Baik. Sekarang kita baca ayat yang baru ya. Ayat 21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alladzina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bi al-qisdi min an-nasi fa bashir hum bi adzabin alimin ulaika alladzina habitat a'malu hum fi ad-dunya wa al-akhirati wa ma la hum min nasirina. Baik, dibahas dulu. Ini tidak ada terjemah di bawahnya, cuma ada ya'muruna ya. Berarti ini artinya kata-kata ini sudah pernah disebutkan sebelumnya kan gitu ya. Kan modelnya kan begitu. Ketika ada kata yang diulang, maka kata yang kedua terjemahnya tidak ditulis karena sama dengan kata yang sudah dibahas sebelumnya. Baik. Inna artinya sesungguhnya. Alladzina orang-orang yang yakfuruna mereka ingkar. Jadi kafir itu artinya ingkar ya. Bi dengan ayati ayat-ayat Allahi Allah wa dan yaqtuluna mereka membunuh ya. Yaqtuluna mereka membunuh an-nabiyina nabi-nabi bi dengan ghairi tanpa haqqin hak ya. Bi dengan ghairi tanpa haqqin hak ya. Wa dan yaqtuluna mereka membunuh alladzina orang-orang yang ya'muruna mereka menyuruh. Mujarodnya kata dasarnya amaro ya. Ya'muruna mereka menyuruh bi dengan al-qisdi berbuat adil. Al-qisdi berbuat adil. Min dari, jadi kalau dibacanya dipisah mina itu disukunkan min ya. Tapi kalau dihidupkan disambung dengan sebelahnya minan nas ya. Tapi kalau dipisah min gitu ya. An-nasi manusia. Fa maka basyir berikanlah kabar gembira. Ya. Makanya kabar gembira kata apa namanya? Kata bendanya isinya busyro ya. Ya. Ada busyro, ada kabar gembira. Ya. Kalau basyir ini kalimat perintah, fi'il amar kan gitu ya. Basyir berikanlah kabar gembira hum
mereka dengan adzabin siksa alimin yang pedih. Alimin yang pedih ya. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang habitat ya, sia-sia atau lenyap ya. Sia-sia atau lenyap ya. A'malu amal-amal ya. A'malu amal-amal hum mereka fi di dalam ad-dunya dunia wa dan al-akhirati akhirat wa dan ma tidak ya, la bagi hum mereka min dari nasirina para penolong. Nasirina para penolong. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, sedang mencela orang-orang Yahudi. Ya, ini ayat ini celaan terhadap orang-orang Yahudi karena kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan perbuatan mereka yang melampaui batas dengan membunuh para nabi dan juga para dai. Dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, innalladzina yakfuruna biayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq ya. Dan membunuh para nabi dengan tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil. Ya. Sampaikan fabasyirhum bi'adzabin alim, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira. Nah, ini ayat Allah sedang ngece ya. Berikanlah kabar gembira pada mereka. Ya. Biasanya kabar gembira kan yang menyenangkan ya. Nah, ini kabar gembira tapi bi'adzabin alimin ya. Kabar gembiranya yaitu azab yang pedih. Ya. Siapa orang-orang itu? Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang pekerjaan mereka, amal-amal mereka baik di dunia ataupun di akhirat itu sia-sia. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memperoleh penolong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di dalam tafsirnya dijelaskan ayat ini merupakan celaan Allah ya, terhadap ahlul kitab ya. Karena ya, pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah ya. Jadi mereka mengakunya beriman kepada nabi-nabi mereka, mengakunya beriman kepada kitab suci mereka, Taurat dan juga Injil ya. Tetapi sebetulnya mereka mengingkarinya ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Terutama ya, ketika di dalam kitab suci yang mereka yakini dan mereka baca ada penjelasan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling diingkari oleh mereka ya. Padahal di dalam kitab suci mereka dijelaskan akan ada nabi terakhir namanya Muhammad, membawa agama namanya Islam, kitab sucinya Al-Quran ya. Nah, mereka mengingkari ayat itu. Nah, kemudian perbuatan buruk mereka juga ditunjukkan dengan diantaranya ya, membunuh nabi-nabi mereka ya. Jadi di dalam tafsirnya dijelaskan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Abu Ubaidah bahwa Bani Israel telah membunuh 43 nabi. Jadi ada 43 nabi yang dibunuh.
Memang tidak dijelaskan nama-namanya di dalam hadis ini, ya, tapi Rasul menjelaskan ada 43 nabi. Dijelaskan di dalam hadis ini ada yang nabi itu dibunuh dengan cara digergaji, ya. Nabi digergaji, kan gitu ya. Ada yang nabi dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam sumur, ya. Ada nabi yang dibunuh dimasukkan ke dalam satu ruangan, ya, dan seterusnya. Nah, begitu pula mereka juga membunuh orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, ya. Mereka membunuh, menangkapi, menyiksa para dai, para ulama yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Dalam hadis ini dijelaskan, dalam tafsirnya dijelaskan kurang lebih berjumlah 170 orang, ya. Jadi sudah menjadi sunnatullah, ya. Ketika ada orang yang memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu tidak disukai oleh para pelaku kemungkaran tentunya, kan begitu ya. Jadi itu sudah menjadi sunnatullah, ya. Ketika para dai yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, itu mendapatkan perlakuan buruk dari para pelaku kemungkaran. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang suka menzolimi para dai, gitu ya, orang yang menyeru kepada kebaikan, ya, yang mencegah pada kemungkaran, berikan kabar gembira kepada mereka. Seperti dalam ayat ini, fabashshirhum, berikan kabar gembira pada mereka, tapi dalam bentuk adzabin alimin. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya mereka tidak percaya akhirat, kan begitu ya. Itu masalahnya ya. Ketika diingatkan, kan suka ada yang bertanya, kok mereka zolim sekali? Apakah mereka nggak takut dengan pengadilan Allah di akhirat? Ya nggak takut, wong mereka nggak percaya akhirat. Begitu ya. Mereka menganggap akhirat itu fiktif, gitu ya. Mereka menganggap akhirat itu tidak ada, ya. Mereka menganggap hidup itu hanya di dunia, gitu ya. Sehingga mereka ya tidak takut, ya, terhadap siksa akhirat. Allah menegaskan ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu orang-orang yang amal perbuatannya sia-sia, ya. Jadi sekalipun mereka banyak melakukan kebaikan kelihatannya, gitu ya, ya. Tapi karena dosa-dosa besar yang sudah dilakukan, ya, mereka sia-sia, seluruh amalnya sia-sia, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min nasirin, ya. Dan nanti di akhirat mereka tidak ada penolong untuk mereka. Beda dengan orang yang beriman, beriman kepada ayat-ayat Allah, gitu ya. Ya. Kemudian menghormati ya, orang-orang yang mendakwahkan kalimat Allah, gitu ya. Mereka nanti di akhirat akan saling menolong antara yang satu dengan yang lain, gitu ya. Jadi orang-orang beriman itu bisa saling memberikan syafaat antara yang satu dengan yang lain. Nanti di akhirat ketika jenengan masuk surga duluan, gitu ya, maka jenengan akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menolong teman-teman jenengan, ya, yang masih ada di neraka dengan memberikan kesaksian. Ya Allah, orang itu dulu teman saya yang sama-sama ngaji. Orang itu dulu teman saya yang sama-sama sholat berjamaah. Orang itu dulu yang sama-sama dengan saya melakukan bakti sosial dan seterusnya. Nah, nanti yang di neraka itu akan diangkat, ya, kemudian masuk surga bersama-sama dengan jenengan yang sudah duluan masuk surga, ya. Itulah kelebihan orang-orang yang beriman, bisa saling memberikan syafaat, ya, bisa saling menolong antara yang satu dengan yang lain di hari kiamat, gitu ya. Itulah pentingnya, ya, kita berinteraksi, berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa saling memberikan kesaksian dan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanjut ayat berikutnya. Kita baca dulu.
lam taro ila alladzina utu nasiban min al-kitabi yud'auna ila kitabi Allahi li yahkuma baina hum thumma yatawalla fariqun min hum wa hum mu'riduna dzalika bi anna hum qalu lan tamassa na annaru illa ayyaman ma'dudatin wa gharra hum fi dini him ma kanu yaftaruna fa kaifa idza jama'na hum li yaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna. Ya. Apakah ala ingatlah. Ya, jadi apakah, lam tidak, lam lama tidak, nah, lam tidak, ya. Taro engkau perhatikan, taro engkau perhatikan, ya. Ila kepada alladzina orang-orang yang mereka diberi nasiban bagian, ya. Jadi nasib itu bahasa Arab artinya bagian, ya. Barangkali ini memang sudah nasib saya, ya. Maksudnya barangkali ini memang sudah bagian saya, ya, itu, ya. Nasib itu bagian artinya, ya. Min dari al-kitabi kitab, ya. Dalam kurungnya Taurat, ya. Yud'auna mereka diseru ila kepada kitabi kitab Allahi Allah, li supaya yahkuma dia memutuskan perkara, ya. Baina dianya dia Allah, ya. Baina di antara hum mereka, thumma kemudian, yatawalla dia berpaling, dianya itu siapa? Fariqun segolongan, fariqun segolongan, min dari hum mereka, wa dan hum mereka, mu'riduna orang-orang yang berpaling, mu'riduna orang-orang yang berpaling. Dzalika itu, bi
dengan, anna sesungguhnya, hum mereka, qalu mereka berkata, lan apa lan? Tidak akan. An hendaknya, lan tidak akan, kolom 8 ya. Lan tidak akan ya. Tamassa menyentuh, tamassa menyentuh ya. Na kami, annaru api neraka, annaru api neraka, illa kecuali ayaman ya, beberapa hari ya, ma'dudatin yang terbilang, ma'dudatin yang terbilang atau terhitung ya. Wadan ghorro ya, dia memperdaya, hum mereka ya. Wadan ghorro dia memperdayakan ya, hum mereka, fi di dalam, dini agama, him mereka, ma apa yang, kanu mereka adalah, kanu mereka adalah, yaftaruna mereka dustakan. Fa maka, kaifa bagaimana, idza jika, jama'na kami kumpulkan, hum mereka, li kepada yaumin hari, la tidak ada ya, raiba keraguan, fi di dalam, hi-nya ya. Raiba pernah disebutkan di ayat yang awal ya, ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi ya. Raiba keraguan. Kemudian wa dan wufiyat dia ditunaikan atau dipenuhi ya. Ditunaikan atau dipenuhi ya. Kullu setiap nafsin diri, ma apa yang kasabat dia usahakan, kasabat dia usahakan. Wa dan hum mereka, la tidak, yudlamuna mereka dizolimi. Ayat-ayat ini masih membahas tentang celaan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab yang tidak mau menerapkan hukum ya, seperti yang terdapat di dalam kitab sucinya. Celaan terhadap ahli kitab yang menyelewengkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita tentunya ya. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Alkitab, maksudnya Taurat, mereka diseru kepada kitab Allah ya, supaya dengan kitab itu Allah menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu berpaling dari kebenaran. Ya. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun.
Hal ini disebabkan karena mereka menyangka. Ya, kenapa mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah, ya, berpaling dari ayat-ayat Allah? Ya, karena mereka menyangka, ya, bahwa kata-kata mereka itu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat, bahwa mereka tidak akan disiksa, tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ya. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ya. Ya. Dan ya, mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang mereka dustakan atau mereka ada-adakan. Ya. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wafiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ya. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya atau dirugikan. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini berisi, ya, celaan, ya, kepada ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, yang mengklaim bahwa mereka berpegang teguh kepada kitab sucinya, ya, disuruh beriman kepada Al-Quran gak mau karena mereka meyakini kepada kitab sucinya, ya. Klaim mereka memegang kitab sucinya, ya, menganut kitab sucinya, tetapi klaim mereka itu bohong, ya. Kata ayat ini, ya, bukan kata saya, ya. Ya. Karena kalau mereka betul-betul mengimani dan meyakini kebenaran kitab suci mereka, ya, seharusnya mereka mau mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kembali lagi di dalam tafsirnya ini dijelaskan, ya, di antaranya hukum yang terkandung di dalam kedua kitab suci itu adalah mentaati yang Allah perintahkan kepada mereka, yaitu mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang mereka betul-betul mengimani kitab suci mereka, ya, maka mereka seharusnya mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kenyataannya tidak. Berarti mereka sebetulnya tidak mengimani kitab suci mereka. Ya, mereka berpaling dari kitab suci mereka. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga menjadi peringatan bagi kita. Ya. Kalau kita betul-betul mengimani Al-Quran, ya, seharusnya kita menerima Al-Quran seutuhnya. Artinya, ya, kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah yang ada di dalamnya, kan begitu, ya. Nah, sementara yang kita rasakan dan kita lihat sendiri umat Islam, ya, menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai bahan bacaan, atau bahkan bisa jadi tidak mau membacanya, begitu, ya. Ada yang tidak mau membacanya, ya, atau mau membaca tapi tidak mau mengamalkan isinya, ya. Jadi Al-Quran itu masih dianggap seperti buku resep makanan, ya. Jadi yang dibutuhkan saja yang diambil, begitu, ya. Yang tidak dibutuhkan ya ditinggal, gitu, ya. Islam, ya, diamalkan hanya seperti pada saat kita prasmanan, ya. Jadi yang kita suka kita ambil, yang tidak suka kita tinggalkan, ya. Pada saat dia lahir mau diberlakukan dengan cara Islam, pada saat dia menikah mau diberlakukan dengan cara Islam, pada saat dia meninggal mau dilakukan dengan cara Islam. Tapi ketika Islam mau diterapkan dalam kehidupannya, dia tidak mau, kan begitu, kan masih banyak yang begitu. Gitu, ya. Ya. Nah, ini celaan ini tidak hanya untuk mereka ahlul kitab, tapi ini juga berlaku untuk kita, ya. Pada saat kita mengimani Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan isinya, ya, sama akan mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya, kenapa mereka berpaling dari kitab suci yang sudah Allah berikan kepada mereka, Taurat, Injil. Kenapa mereka berpaling dari itu? Ya. Karena mereka tertipu dengan persangkaan mereka sendiri, ya. Apa tertipunya?
Allah katakan dalam ayat ini, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka menganggap bahwa mereka tidak akan masuk neraka, kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari saja. Ayyaman ma'dudat itu sudah dijelaskan, dibahas dalam surah Al-Baqarah ayat 80 ya. Orang-orang Yahudi menganggap mereka itu disentuh api neraka hanya beberapa hari. Beberapa hari itu berapa lama? Cuma 40 hari ya. Ketika mereka menyembah patung anak sapi. Nah, mereka itu menganggap dosa mereka kepada Allah itu hanya itu ya. Hanya 40 hari ya. Ya, tenang saja. Kita dosanya cuma 40 hari ya. Paling ya sebentar di neraka ya. Nah, mereka tertipu dengan prasangka mereka sendiri terkait dengan hal ini ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun ya. Mereka juga diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan atau dustakan. Artinya ya, dalam tafsir dijelaskan yang meneguhkan mereka di atas agama yang batil adalah apa yang memperdaya diri mereka sendiri ya. Yaitu anggapan bahwa mereka tidak akan diazab di dalam neraka ya, karena dosa-dosa yang mereka perbuat kecuali hanya beberapa hari saja ya. Itu sebetulnya yang menipu mereka ya. Mereka tertipu oleh anggapan mereka sendiri ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, terkait dengan anggapan ya, atau zon ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita juga banyak yang tertipu dengan prasangka kita sendiri. Contoh, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Nah, karena kita berprasangka bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, akhirnya kita terus melakukan dosa. Tenang saja, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu dengan prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menjelaskan husnudzon, prasangka baik kepada Allah itu memang harus ya. Tetapi husnudzon yang benar itu kata para ulama ya, adalah husnudzon yang melahirkan amal ya. Saya ulangi, husnudzon yang benar, husnudzon itu kan artinya prasangka baik. Husnudzon yang benar adalah husnudzon yang melahirkan amal. Contoh, kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka husnudzon kita ini harus kita buktikan dengan amal. Artinya kalau kita berprasangka Allah akan menghapus dosa-dosa kita, maka kita tinggalkan dosa-dosa. Bukan malah terus bergelimang di dalam dosa-dosa. Nah, itu namanya kita tertipu dengan husnudzon kita. Kita menganggap dosa kita akan diampuni oleh Allah, tapi kita terus berbuat dosa. Ini namanya tertipu dengan prasangka kita ya. Jadi kalau kita berprasangka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya berhentilah ya, dari dosa-dosa itu ya. Begitu pula seumpama kita husnudzon kepada Allah, saya berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan membuat hidup saya sukses, tapi turu kan begitu ya. Ya. Dia hanya berhusnudzon kepada Allah, saya pasti sukses, tapi turu kan begitu ya. Nggak ada aktivitas yang menunjukkan bahwa dia itu akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Nah, itu juga orang yang tertipu dengan prasangkanya. Nah, itu ya. Jadi husnudzon yang benar adalah husnudzon yang melahirkan amal. Kalau kita berprasangka bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga, maka kita buktikan dengan cara apa? Melakukan amal-amal ahli surga. Kalau kita berprasangka Allah akan menghindarkan kita dari neraka, maka kita buktikan dengan meninggalkan amal-amal ahli neraka. Gitu ya. Jadi kalau kita berprasangka Allah memasukkan kita ke surga, tapi kita tidak beribadah, itu namanya kita tertipu dengan prasangka kita. Dan begitu pula ketika kita berhusnudzon kita tidak akan dimasukkan neraka, tapi kita selalu berbuat dosa dan kemaksiatan, itu kita tertipu dengan prasangka kita. Jadi
yang tertipu dengan prasangka tidak hanya orang-orang kafir. Kita pun orang beriman ya bisa jadi tertipu dengan prasangka kita. Husnudonnya sudah benar, tapi sayangnya tidak dibuktikan dengan amal yang nyata ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan pada hari kiamat, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, artinya kiamat pasti terjadi. Kemudian disempurnakan kepada tiap-tiap diri, ditunaikan, diberikan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya atau dirugikan. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kiamat itu pasti terjadi dan setiap orang akan diberikan balasan sesuai dengan amalnya di dunia, dan tidak ada satupun orang-orang yang di dalam akhirat nanti ya, di hari kiamat nanti dizolimi oleh Allah, tidak ada. Semuanya berdasarkan buku catatan amal ya. Seperti di dalam surat Al-Kahfi ya, dijelaskan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dalam surat Al-Kahfi gitu ya, ayat-ayat terakhir ya. Kata Allah dijelaskan wa wudi'al kitab. Kemudian buku catatan amal akan diletakkan, maksudnya diberikan. Kita nanti akan diberikan buku catatan amal kita masing-masing. Kemudian kata Allah, fataro famaka taro, kamu akan melihat al-mujrimin, orang-orang yang banyak melakukan dosa ketika di dunia. Nanti di akhirat ketika kita menerima buku catatan amal, kita akan saling melihat. Melihat orang yang dulu banyak berbuat dosa ketika di dunia, musyfiqina, mereka berteriak ya, mereka berteriak ketakutan, musyfiqina mimma fi, melihat buku catatan amalnya. Orang yang banyak berbuat dosa nanti ketika buku catatan amal diterima, mereka berteriak melihat buku catatan amalnya. Wa yaquluna, kemudian mereka akan berkata, ya wailatana, sungguh celaka kami, ma li hadzal kitab, ini buku apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang tertinggal, baik yang kecil ataupun yang besar, semuanya tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadiro, mereka akan mendapati di hadapannya apa yang dulu pernah dilakukannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan sekali-kali Tuhanmu tidak mendolimi siapapun. Jadi apa yang akan kita terima nanti di akhirat berdasarkan buku catatan amal ya. Kita dimasukkan surga ya karena memang tulisan di situnya banyak amal baiknya. Kita dimasukkan neraka ya karena di dalam buku catatan amalnya memang banyak dosanya. Jadi kita masuk neraka bukan karena kezoliman Allah. Allah tidak mendolimi siapapun, karena memang berdasarkan buku catatan amalnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung kita masih hidup, ini harus kita maknai, Allah masih memberikan kita kesempatan ya. Kesempatan untuk bertobat atas salah dan dosa yang sudah kita lakukan, dan kesempatan memperbanyak amal soleh gitu ya. Jadi kita masih sehat, masih hidup ini harus kita maknai ini kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita ya. Jadi harus kita manfaatkan betul untuk dua hal tadi ya. Bertobat atas dosa-dosa kita, kemudian memperbanyak amal soleh ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengisi hari-hari kita untuk bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita di masa lalu, dan terus mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak amal soleh sehingga dosa kita diampuni, amal kita diterima, dan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.